Sampai-sampai di daganak ma Rasulullah na paturi anak yatimon, maning daganak-daganak narong di kota Madinah pada waktu sugari kan maninggal ya ibani itu. Sugari kan maninggal ya ibani. Kasih luput kosong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali di balasan baginda beliau diberikan kesempatan kesehatan di kita bersama berkumpul di balasan masjid beliau untuk melakukan pengajian na insyaallah rutin kita laksanakan di setiap malam Jumat. Salawat dan salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di kita surena syafaat di mana kita harapkan salakon di yaumil akhir. Sohoni juga bahat hormat marhadukon alim ulama cerdik pandai atau bangun harajawan pemerintahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sudah kita hadir di bagasan pengajian naso bisa disebutkan satu persatu. Buanginon kajita tentang penyebab kerasnya hati. Asipir ajatnya nampurun miluate. Inasehati pena masuk keras soni. Ilehen penasehat misia inasehati ia bermula merasa benar sendiri, merasa menang sendiri. Indah bisa membenaun idiana pade, idiana sopade, idiana salah, idiana benar. Ternyata i bagian daripada ben karasna hati-hatinya itu. Maka jono adong sada anak boru nasoranu yang mikim. Jadi halak nasora mikim pe pertanda karasnya hati-hati mon. Anggo halak malawaki dalam halak anggo ya otik penalawaki dalam nau ada mikim sehingga sada hari tersongkot malak lainnya mangidaya asih tersongkot alak lainnya manung 16 tahun kalai merumah tangga hidup ide sekali bikin halak bagasnya. Oh, berat penungan itu. Sekali hidup ide yang bikin halak bagasnya. Anggun butuh sonang orang kuning bayon. Asih sonang orangnya bang. Na honok may tamar rumah tangga urang lubi 16 tahun ondo pi widah bikin.
rupa angko mikim ko manis do sokon par mikim ni Anjeli niat tu ada tai tarimot na asido mikim ko nak kini niat tu pas nama ngania wabang murge surges mada puting ilam buku niya puting nama benya mikim dong murge surges utingi ipalapi-lapi iya yang gosok siapatku udang kulukun tu sia durini ikani hebat doa pada kumnia wida miki mau ninya tu amma romat tong alak lainnya onda buat sebenarnya pelajaran dari hitau ninya tu asih pelajaran idokon alak lainnya polelehen ko mangan uting mabisa mikim ko apalagi majul mailihin ko mangan niya to artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah sedangkan hewan do pilihin mangan mabahagia iba apalagi mangalihin mangan manusia maka itu pun Nabi salah satu penyebab kerasnya hati adalah manusia yang tidak pandai bersyukur. Polana malu halaknai bersyukur makaras ma'atiyatine. Polana malu halaknai martarima kasih makaras ma'atiyatine. Nah oleh karena itu untuk menghindarkan kerasnya hati maka dunia pandailah bersyukur niya. Maka itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam alinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul yasku qaswa qalbihi qal atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamal yatim wamsah ra'suhu wa'at'imuhu min ta'amak yalin qalbuka wa tudrik hajatuka ning Nabi sadari rupa Roma sadabayo marsuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinya ya Rasulullah akhir-akhiron ulana nabilan ajate kuniyat tong qaswatal qalbi penmagarnya hati yang keras qaswatal qalbi itu adalah hati yang keras jadi pola ibalia roya hati nak karason murma karas mau pola bagasan Al-Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun ibagasan hati-hatinya adong penyakit maka tambah Allah ma penyakit niai walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun termasuk mai halakna gud-gud halakna kholas albena kholas ya dong anak akhir berarti gud-gud pir berarti hati-hatinya iri dengki hianat bertanda hati-hati namar penyakit Allah maka Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam na untung na bayon ibu tu ya hati-hati namar penyakit na jadi masalah mapar penyakit hati-hatinya tidak sadar ya mar penyakit hati-hatinya tanai ibu tu ya sehingga magutkutia ia mailalay na burujuna makulitia ia mailalay na dermawanna aun baya mon kanina to anggo bayon betul sadar ya sehingga dukunia
akhir-akhiran ya Rasulullah na piran ati-atiku pir ati-atinia indara manayun napane ati-ati me maka ima salah satu kelebihan Rasulullah, ucapan lisan Rasulullah adalah ucapan hatinya. Imam Rasulullah indang bukan babai kontak tu hati-hati, taikan hati-hati itu kontak tu baba. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun Nabi ma qala ayuhibbu ayyalina qalbuka radeho udokon diho nabisa palambokon hati-hatimi wa tudrika hazatak, bukan hanya sekedar palambokon hati-hatimu, tapi bisa pasampai hazatmu ning Rasulullah. Jadi radeho ulehen diho cara teknikna so malambok hati-hatimi dohot selalu nayanganangan, malambok hati-hati dohot lalu nayanganangan. Allah raman tong ya Rasulullah ama berjolo di Nabi mulak tu carito apakal nakina memberi durupa amaning Nabi irhamil yatim, berikanlah kasih sayang kepada anak yatim. Itu berjolo berarti mangale berikanlah kasih sayang kepada anak yatim. Dung dilen kasih sayang tu anak yatim ini ya wamsah ra'suh, hapus ulunai ini. Rupanya gua benda mangalen epeng saja, hapus ulunai do kasih sayang. Maka nak pula dong kalak mangalen sido ke orang yatim, hapus ya ulunai. Asyik on sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nang Rasulullah najolo pas sidung hari raya Idul Fitri mulak ma Rasulullah solat pala nang mulak konya solat ide ya malandana tisi tangis-tangis musedo baya so tangis dan napon nero ni Rasulullah to ipadono kia tu dan napon asi tangis kuamang ni Rasulullah to saro-saro hitau nate tangis atong bayon dan napon wala betul na tangisau ya Rasulullah sadarion arrayo widahalak markumpul dot keluargana sementara au bayana dong keluargaku nang keluarganya to widahalak menjeng-jeng tuayau makna sementara au bayana dong ayau makku widahalak ya Rasulullah berbaju baru sementara au bayana dong baju baruku gitu. Widahalak ya Rasulullah sifatu baru sementara au ya Rasulullah nadong sifatu baruku. Widahalak ya Rasulullah main-mainan baru sementara au ya Rasulullah nadong main-mainatku. Tangis Rasulullah saro-saro itu nomor Rasulullah ta'amni ini ya ipembangnya tangannya maksudnya osonmanya maksud sirang kuliah dia ini mau merangkul anak yatim buat dirangkuli anak yatim ta'amni kemarlah engkau wahai anakku balokun Rasulullah maukah engkau kuangkat menjadi anakku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aning danakon mau ya Rasulullah, saya mau. Seketika anak itu diam di rangkulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihapus Rasulullah ilmu mata danakon, sip danakon Rasulullah rumah tangis. Rasulullah rumah tangis. Asik membegi aduan ni danakon. Kita tu bagas ning Rasulullah. Yuban Rasulullah tu bagas to. Asik banyak tu bagas. Pertama ilahnya jolo mangan. Ilahnya mangan, ilahnya minum. Butong-butong inabita anak yatimon. Dung di butong-butong inabita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru menukul dia mabutong koma madung ndak ditambah be ndak be Rasulullah. Kita tu pasar mau tu pasar manabusi bajuna, manabusi sipatuna, manabusi pakaianna, manabusi mayam-mayamna, sampai-sampai niramu tidak halak ma Rasulullah sangat songondia napature anak yatimon, sampai-sampai di idadaganak ma Rasulullah napature anak yatimon. Maning daganak-daganak narong di kota Madinah pada waktu sugari kan maninggal ya ibani itu. Sugari kan maninggal ya iba. Hasil pun kosongin ini ya. Sugari maninggal ayat sama sungguhin dut kita dengan Rasulullah. Tahunan kalai maninggal ayat yang lain. Asi ben sayang na Rasulullah tu anak yatim. Karena luar biasa deh. Luar biasa kan? Ada orang karena sungguhin tahuannya mati ayatnya asalnya palero anak gimana? Tapi begitulah gambaran kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim, sehingga orang yang melihatnya menginginkan ayahnya mati, karena begitu dalamnya cinta Rasulullah, sayang Rasulullah terhadap anak yatim. Mentung beruang ini apa teh? Mut-mut. Kalau Rasulullah di sekolah, Maulid Nabi mentung Rasulullah di pesantren kan? Maulid Nabi pesantren. Awak halakna terpertangis, tarona kan? Terpertangis itu. Jadi sebelum masuk Ustaz itu, roh protokolon itu. Sebelum masuk Ustaz kemarin di majelis sekali ini itu. Parnas itu madu, parnasin. Isi di kemarin deh panggil jolo, isi santri, mewakili santri. Isi mah sialin nabi ya mana itu kan? Pronto mau, anda ya udah anik itu. Suruh ustadi wajib, mau tak mau mesti mau. Betul. Karena pada waktu itu ada organna, ada yang dibentuk bagaimana tangis yatim piatu, mal diperkibutan itu kan? Dia rirayo indah marbaju. Jadi pendek cerita, rumah menyumbang sambil tangis. Benda tangisnya nama nyumbangi tangis. Betul kemarin kan? Benda tangisnya nama nyumbangi apa? Tangis. Anggo adong si matobangna. Luar biasa pada waktu itu. Jadi ada ucapu kusumron nazar bercapu. Bombong sumbangan selalu. Bombong sumbangan kan? Bombong. Nah masuk betul pengisor. Ni nama apa ni pengion? Soalnya apa yang itu kan? Kalau Tuhan saya Tuhan kemarin ni, biar orang sekatun ni biar anak macam sumbangan nanya, anggota kodiau di tertentu. You tahu wah ini ku, hakim apa ini ya? Betul betul. Asli bisa tangis karena mereka mungkin memikirkan bagaimana anak yatim itu. Lalu saya bilang, bukan suara saya yang bagus, tetapi syair anak yatim itulah yang membaguskan suara saya. Kan begitu ya? Bukan lagu saya yang bagus, tetapi syair anak yatim itulah yang membaguskan syairnya kepada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka Rasulullah luar biasa kasih sayangnya tu anak yatim. Sampai-sampai nakin biarnya lain sugari mate ayat niba asi soyogan Rasulullah iba songon tanak naindinan nyeto memang tu. Aduh kisah naraman do le mate borat do le. Mana mau? Balik dokonia. Wa at'imuhu min tu'amik. Dokonia. Dung dilehen ko di sia kasih sayang hapus ulunai baru lehen mapanganon di sian panganon mi. Pulang edok pun lehen me sia panganon sian panganon mi berarti indah lobi indah benung lobi baru lehen. Bahasa tanah indah teba-teba. Dia pola dong di daya anak yatim. Adong di daya misalnya anak yatim. Maka isa ngajoya ibarat 2 takar dulu ponnya ibenia 2,5 takar. Berarti on termasuk mon wa at'imuhu min tu'amik.
ada unsur kesengajaan untuk memberikan makan anak yatim. Apalagi zaman sekarang namun cara kan mau cara sunari angguna jolo, apalagi yang mudi huta-huta giot mangalehan mangan iba anak yatim merdang jolo angguna sunari mau kehebat rumah makan bukus jolo masak 10 bukus tinggi kan mau cara naik ibungkus 10 bukus dulu bungkus 10 bukus paling-paling kan 15.000 paling-paling kan 15.000 berarti 150.000 misalnya amplop dan 20.000 sekali 50.000 pemasuki itu sih rupa rumah makan nah bahat mau kondisi dan nih kembali ke anak yatim datang lagi nih yang punya rumah makan apa dia bilang boleh saya titip katanya lagi apa dia kasih lagi misalnya 5 bungkus banyak seperti itu kejadian sebenarnya menunggu sunnahna sadeges-degesna ibadah tu bagasnaan pataru nung deges pahalo na ibadah tu bagasnaan tok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditunggu kebanyakan kalap sunari panggil itu anak yatim kan tapi yang sadegesna ibadah tu bagasnaan adong dia tu membawa ustaz memang panggil anak yatim itu adong dulu ada 2 halap no patarunya itu asih pataru ni ku posoro yung makna yung cozo rupa yung si pataru ya ang itu na ibadah itu ang mayroon kesempatan dalam kesempitan betul ang itu na maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilakon maya abul yatim Rasulullah itu disebut dengan panggilan ayahnya anak yatim. Kenapa Rasulullah begitu sayang kepada anak yatim? Karena Rasulullah pun lahir dalam keadaan yatim. Baik dalam keadaan yatim, maka sampai-sampai Rasulullah SAW dukunia isi nama maliharo anak yatim man hafizul yatim hadza wa kahaza ma'ani fil jannah. Isi nama maliharo anak yatim salakon songonon mai dohot songonon do tahu di bagasan surga ninya songonon dohot songonon berarti nano menjarak ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bandukonya wa at'imuhu min tu'amik dan engkau memberikan makanan daripada makananmu yalin qalbu maka akan lembutlah hatimu wa tudrik hazatuk dan akan diberikanlah hazatmu dan akan dikabulkanlah hazatmu. Jadi kalau misalnya kita punya hazat, kita memberikan bantuan pertolongan kepada anak yatim, maka ini adalah salah satu cara wa tudrik hazatuk untuk memenuhi hazat kita. Maka ada orang bertanya, tapi Ustaz, ipataru ku bagasnya anak yatim ini sadar-sadar kan? Ipataru ku bagasnya anak yatim ini sadar-sadar. Jadi Ustaz tertungguna berlaku kalian dong mendoakan naningnya. Maka datang bantahan para ulama, tanpa kau doakan pun sesungguhnya sedekah itu telah mendoakanmu. Ini bisa juga buat Allah Subhanahu wa taala. Asim bersedekah adong tujuanmu nangkut pelapaskon buat Allah Subhanahu wa taala. Ima salah satu cara untuk melembutkan hati. Palambok hati-hati mau nanti. Palambok hati-hati. Dia betul lembok hati-hati niya. Dia pir hati-hati niya. Tena sadar dia na pir hati-hati niya. Anggon murad kapatuloy ron. Taitong dia balambok sundo ma. Sabar sundo ma. Along untuk soni dia ba. Taitong biar mo soni. Ketenangan hati bertanda lembutnya hati yang mencerminkan kebahagiaan. Jadi hati-hati ini bisa memberi bahagia. Baru dong Nabi. Mulambok hati-hatimu di samping nang kinin tolu amalan na idokon ni Nabi. Anak yang pertama idokonnya mengasihi anak yatim, hapus ulunai. Kemudian lehen panganon isia, lehen makanan isia. Kan ini matulad ini. Baru yang kedua idokon Nabi, sering-seringlah engkau berziarah kubur.
rupa jod-jod peziarah kubur pun termasuk mon palambok hati madong nong ziarah tu kuburannya ini sangat tumat nia nung habis arrayo sampion na perlu dirak putih. Jadi tong dewa dunia ziarah kubur los pasomea kan, los pasomea. Idokon Nabi sering-seringlah berziarah kubur. Nah idokon sering-sering berarti tidak terikat oleh waktu. Kapan kita punya kesempatan, kapan kita punya waktu, bukan hanya mau menjelang Ramadan. Andikan waktu sempat lima berziarah. Habis sholat Jumat misalnya sempat kot, sempat kot, sempat punya nak ziarahi. Adong dia matong ziarah ia akan sazarahon. Bisa deh bisa. Juga astagfirullah, istighfar ya. Kemudian dibayang konia kuburannya, kirim konia Fatihah, kirim konia Yasin, kirim konia Qul Huwallah. Sampai ke itu, insyaallah sampai. Maka itu termasuk ziarah kubur. Asidong kon Nabi pajojo ziarah kubur, idong kon Nabi. Aninya kuntu nahaitukum 'an ziyaratil kubur. Najolo ularang doamu ziarah kubur. Jadi najolo ilarang Nabi ziarah kubur. Asilarang Nabi harana najolo di zaman jahiliyah nabahatan kalak ziarah kubur mawa tangis-tangis di ginjang kuburan ini sampai-sampai ikaru-karu kia taruh di kuburan ini mergaya-gaya di kuburan ini tangis-tangis mengandung. Soal kajian tepoken na lewat al-mayyitu yu'adzibu bibukai ahli bait. Mayit itu disiksa dalam kubur karena keluarganya menangisinya secara berlebihan. Proyek tong tangis yang bergaya-gaya yang kuburan ini. Ate? Maka idokon Nabi itu kum. Nazolong larang kamu jarak kubur. Maka idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali Nabi ala fuzuruha tayang boson nari ziarah mahamu. Sanari usuruh kamu ziarah ning Nabi. Usuruh kamu ziarah kubur. Asi suruh Nabi ziarah kubur. Fa innahu maka sesungguhnya ziarah kubur itu yarikul qalba melembutkan hati, melemahkan hati. Melemahkan hati. Watadama'ul ain. Kemudian ziarah kubur itu kata Nabi bisa mencucurkan air mata. Kemudian dokon Nabi watadzakkarul akhirah. Kemudian ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita untuk hari akhirat. Datang kita ke kuburan ayah kita, datang kita ke kuburan ibu kita, lalu kita di situ mengadakan muhasabah diri. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu adalah mayit, kamu mati dan mereka pun akan mati, saya pun akan mati. Kalau hari ini aku datang menziarahi, besok-besok akulah yang akan diziarahi. Kalau hari ini aku yang memandikan, besok-besok akulah yang akan dimandikan. Besok hari ini aku yang menyolatkan, besok-besok akulah yang akan disolatkan. Hari ini aku yang menangisi, besok-besok akulah yang akan ditangisi. Hari ini engkau berada dalam kubur, besok-besok aku pun akan diantarkan ke kuburan ini. Dan yang paling membuat kita sedih, yang paling membuat kita menyesal, ada kalanya orang yang tak pernah ke masjid. Begitu dia ke masjid, dia berada pada saf yang pertama, tapi bukan menjadi imam, menjadi menjadi mai. Angui kau, tenggoroi masuk jatuh sadaya mencuri jadi imamnya. Angui mantap mentungi, oninda, tapi jadi mayit. Maka hidup kunia. Ketika itu engkau teringat di atas pusara, kau teringatlah bagaimana kasih sayang ayah bundamu, kau teringatlah bagaimana cinta mereka kepadamu.
sehingga kata Nabi wa tanamahul ain, lalu mencucurkan air mata. Jadi mau mana itu kilu ni betul lah do. Nasotola dia do mangaratap ya. Jadi mau asal mana tolak di atas pusara. Kan ini bilang Quran Sule kan. Daku menangis sambil berdoa, oh ibu tercinta. Ini itu kan. Sungguh pilunya rasa hatiku di masa hidupmu tiada berjasa. Tadi untungnya menetek dunia teh. Ibunda sayang, maafkan anakmu, terimalah sembah sujudku di atas pusara. Daku memohon semoga Tuhan mengampuni. Ni jadi alak namanya sami ruya dari mutia ibirung pun nabi rupa termasuk mai palambok atia maka namarkan deraan iba pula lewat iba kuburan assalamualaikum iba sungoni ate pula lewat iba ngin kuburan lewat iba tetap assalamu alaikum bo penadong isi kusanga kuburan nise narong isi kuburan nyopung niba, narong isi kuburan nyaya niba, narong isi kuburan ni kaum niba. Tayang mo iboto kuburan ni kaum muslimin muslimat, maka lewat tiba. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlid diyar. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu teh menginjak tu boleh tahu kan. Assalamualaikum ya ahli kubur, keselamatan diamu sudah penghuni kuburon. Boleh terbincang pertama itu minal mu'minina wal mu'minat, daripada orang-orang yang beriman, dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Kain itu ni mana tahu orang tu isi kuburan Rasul Islam dah ada tentunya. Makana minal mu'minina wal mu'minat inna insyaallahu bikum lahiqun. Sesungguhnya gunung roh kehendak ni Allah saulakon au penangkan naro doa menyusul kamu. Nangkan naro menyusul kamu. Kan ini arti ni sang ado kisah so gotra menyusul. Kan gua menyusul itu sudah. Ado kisah surah menyusul. Tidak apa? Ulang jolong itu tidur teh. Oh itu kan. Tapi rano menyusul kan. Nah terbaik nanti. Tidak jawab. Nah rasanya tidak. Ra itu tahu kan. Nah pulang tahu nah terbaik berarti termasuk nama dia lebih. Ra itu tahu. Makanya inna insyaallahu bikum lahiqun. Sesungguhnya anakin sesungguhnya aku akan datang menyusulmu nih ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amaling Nabi dokonia pas lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sian ginjang kuburan dokonia di bagasan kuburanon adong dua mayitun disiksa di bagasan kubur, mambaina isiksa ya Rasulullah. Kedepannya, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattah nih. Dua mayit di bagasan kuburan disiksa. Sada ben hati-hati namar penyakit. Maka nakin hati-hati nak karason. Akibatnya hati-hati nak karason, maka kari dunia hari-hari namang gibah. Hari-hari namang gibah. Bantu kon Nabi dapat duaon halak nai, maaf kata bapak ibu yang dirahmati Allah, buang air kecil kemudian dia tidak bersuci. Buang air kecil tidak bersuci. Makanya hati-hati tak sepele lalakan
ternyata Imam Ambenia diazab, disiksa di bakasan kubur. Makanya hati-hati, hati-hati kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW hidup dunia, kalau tidak air boleh kau menggunakan daun, kalau tidak ada daun boleh kau menggunakan batu, boleh kau menggunakan yang lain-lain. Kenapa? Karena memang begitu perlunya. Karena memang begitu perlunya. Kita ini, kalau kita yang sedang musafir, ya, perjalanan jauh, kita bawa itu aqua, di dalam mobil itu selalu ada air. Kenapa? Siapa tahu di tengah jalan tidak ada kamar mandi, tidak ada ini, tidak ada itu, maka kita tetap bisa kita tetap bisa bersuci. Onde baida par motor ni long itu, pasi jolo niba. Si marai motor ni ruang pengan, ben wisi buatan dia kan motori sambil berdalan motori. Ada orang seperti ini akan disiksa di atas di dalam kubur. Maka Rasulullah SAW maka dia mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Niyatin anakin la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Dokonya semoga diringankanlah mereka berdua sampai daun ini keringnya. Maka nak pulang ke muziarah buat kamu bulung-bulung ulang besar na payak ko yung ibu dia bulung-bulungi tak nito manfaat ning gusar ni payak ko do berarti tidak ada manfaat ang gusar ni payak ko ni putih ko ni payak ko ni misalnya itu kan putih dia tuk-tukin jang kuburan ni maka tak ada manfaat dan ang gusto ni ahadu mambain manfaat ni payak ko ni Nabi nama bin manfaat sebenarnya doa nai do indang go bulung-bulung nai doa nai do te indang go bulung-bulung nai jadi lo kita sunnari asal ke jare buat dia bulung-bulung paya ko nagi jang kuburan ni perasaan dia bulung-bulungon bisa meringankan azabi sebenarnya bulung-bulung ini hanya ada warna bin Rasulullah gambaran untuk meringankan, tapi sebenarnya yang meringankan itu adalah ucapan Nabi. Maka ketika kita ziarah kubur, maka kita letakkan itu daun ke atas kubur, maka kita ucapkan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankanlah mereka berdua sampai daun ini kering. Aido nama lo bahasa ita ya Ustaz, nama lo bahasa Arab sonakinan main bahasa ita, semoga diringankanlah si penghuni kubur ini sampai daun ini kering. Pak baru payakon kena ada payakon manram to habis dukunya ada mendokut soni tai to soi bin Nabi Ustaz ini ya Allah betul tai adong doana kai betul adong doana ya anggono sodong doana udokon ada ibu ngatubu bulung, tahu bunga tubu bulung. Bulung nai tubu, ipayakon bulung nai kan nak kering-kering be. Payakon bulung nai ginjang kuburan ni, nak kering-kering be. Tubu me, nara mati tubu. Mato bangnya matubu se bulung na berikut dai. Mati buse nang nai matubu buse anak nai buse. Ayah, ada warna bunga tubu bulung. Ada bahasa Indonesia ni. Ada bunga tubu bulung. Kaktus. Kaktus ni kan? Cocor bebek. Ini yang bubu pada begini ni kebetulan ni. Ini. Jadi kimia. Jadi ucapan di Nabi itu dalam bayan maringan penghuni kuburi. Maka ketika kita meletakkan daun ke atas kuburan, jangan lupa kita mengucapkan doa. Itu maksudnya, ya. Itu dia. Baru hidupkan Nabi bisa. Hidupkan Nabi salah satu penyebab kerasnya hati dapat tulun hidupkan Nabi adalah karena malas dohot sering mangkarejoon maksiat. Jadi halakna malas dohot kalakna sering mangkarejoon maksiat. Maka makin keras pun hati-hatinya. Makin keras hati-hatinya. Maka hidupkannya pabahat berdoa tu Allah Subhanahu wa taala. Doa na pendek ipe. Allah na jopan rohania doa na pendek-pendek. Tai padat. Rasulullah pernah jopan rohania doa na pendek-pendek tai padat. Umur.
Kedukunya Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal azazi, daripada sifat lemah, daripada sifat lemah, wal kasal, daripada sifat malas, daripada sifat malas. Isa jawab Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan daripada sifat malas. Pulau hidupkan lemah, biar hidupkan lemah. Lemah ibarat bateri lemah itu, hidupkan mengolu buat mati, hidupkan mati tapi mengolu umat tu dia lemah. Kenapa? Apa yang menyebabkannya lemah? Karena hatinya keras, hatinya tidak hidup, maka akhirnya menimbulkan sifat malas. Halak nama malosok mangulu. Maka idokon Nabi pabat berdoa tambah Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan daripada sifat malas. Wanita jadi wanita tangguh, bukan wanita lemah. Apalagi laki-laki. Nakin ida Facebook ni inaina halak pitulangin julu sangan namar soban pala itu aranganan na boto rame-rame komen barakallah ibu-ibu tangguh. Saya bilang ya barakallah ibu-ibu tangguh, ibu-ibu luar biasa, ibu-ibu luar biasa itu ya. Bukan wanita lemah, bukan lelaki lemah, tetapi wanita tangguh, tetapi lelaki tangguh, dan mereka tidak mau malas. Jadi kenapa? Karena bermalas-malasan itu salah satu sifat daripada setan. Jadi kalau kita malas, itu adalah godaan setan. Malas kerja, ya, malas kerja, malas belajar, apa lagi? Malas ibadah. Ini mengakibatkan hati kita mati. Terlanjur dia nikmati nanti waktu-waktu kosong, maka waktu kosong itulah yang menyebabkan hatinya melemah, kemudian hatinya mengeras. Dan ketika dia memiliki waktu luang, memiliki waktu kosong, setelah hatinya keras, setelah hatinya melemah, jiwanya melemah, maka setan akan mudah menggoda. Begitu setan mudah menggoda, maka timbullah istilah orang dahulu kala. Apa istilah orang dahulu kala? Ada kalanya orang bermaksiat itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan, maka banyak-banyak kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan daripada sifat malas. Dong kalak Ustaz Ali, biar Ustaz cara so baling gak sau masih ajar. Itu doa aja. Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal. Ustaz biar cara malu suka marusaho. Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal. Aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan daripada sifat malas. Karena ada kelakuan. Banyak orang dilihat dari usianya tak mampu lagi dia mengerjakan pekerjaannya, tetapi dia kerjakan. Kenapa? Karena semangat dan tanggung jawabnya yang luar biasa. Banyak juga orang dilihat dari usianya masih banyak yang bisa dia kerjakan, tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat malas dan lemah. Maka orang seperti ini akan ditertawai oleh setan. Sampai-sampai di zaman Rasulullah SAW, ketika ke halai berperang, nak berperang onda, nak berperang membela agama Allah. Ketika itu datanglah seorang pemuda. Aninya, ya Rasulullah, kau lihatlah itu pemuda. Kenapa pemuda itu? Kata Nabi, dia itu tinggi, besar, dia itu gagah, perkasa. Andai kata dia ikut berperang dengan kita, nah sayang ginjang godang nyai, indah sayang tobos nyai, on debu dunia menjalaki dunia maya. Kata Nabi, seorang lelaki yang bekerja dengan susah payah, seorang lelaki yang bekerja dengan
keringatnya, dengan jerih payahnya, dengan niat ikhlas untuk menghidupi istri dan keluarganya, itu juga adalah merupakan ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dulu pai nama rusawi pe hodok ni bay, loja ni bay, gogo ni bay, ikhlas iba amu amanginang na tuwang-tuwang naon loja na una jolo pa orang-orang dan danaki nang utaretong be hodok munu na taretong binamar ngalutan munu na taretong be loja munu, ikhlas kamu menjalaki panganon nyalai dung magudang nyalai, dung membuat bor nyalai, na ingot kalai nang kon pala mangupit kamu asi pun na balas kalai pe solokon nang kan dibalas ni Allah Subhanahu wa ta'ala lawan akon dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jalankan kewajiban niba anggo halai nu sumanjalankan kewajiban nyalai kita tawakkal tu Allah, serahkan tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Arana tidak ada sedikit pun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Indah dong kebaikan sebiji zarrah pe nasui balas ni Allah, indah dong keburukan sebiji zarrah pe nasui balas ni Allah. Nada kutiba balasanna di dunia, maka solokon di akhirat balasanna. Tempo bisa dari dapat tiba balasan di dunia, dapat busa di akhirat. On mapangilon niba. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, on magajan te bagasan borginon, semoga bermanfaat di kita sudena untuk menghilangkan kerasnya hati, menjadi hati yang lembut, menjadi qalbun salim, hati yang selamat dan terhindar daripada qaswata qalbi, hati yang keras. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.